Kali ini kita akan membuat project bertema kebersihan kelas. Di awal kita akan disuguhi dengan tampilan seperti ini. Kalau kita pilih new capture, itu akan merekam layar seperti yang Bapak lakukan ini. Baru kali ini kita akan pilih new project. Dalam new project ada 4 pilihan, ada new capture yaitu merekam layar, ada import PowerPoint yaitu memasukkan file PowerPoint, blank project itu membuat lembar kerja awal kosong. Kita pilih yang blank project. Oke, habis itu kita oke kan. Baru akan tampil seperti ini, polos, belum ada slide-nya. Jadi kita masukkan slide-nya dari home, baru kita masukkan blank slide. Baru di sebelah kanan biasa ada properties. Untuk memunculkannya kita pilih ke view. Habis di view, menu view, kita akan pilih mana aja yang mau kita tampilkan. Contohnya timeline yang bagian bawah, properties yang sebelah kanan, baru slide yang sebelah kiri. Merubah warna background dari slide-nya. Caranya kita klik slide-nya, habis itu kita pergi ke property slide sebelah kanan ini, baru pilih yang background. Kita rubah warnanya, contohnya warna hijau. Oke, habis itu kita mau memasukkan gambar. Contohnya Bapak mau memasukkan gambar dari layar desktop Bapak ini. Caranya kita screenshot. Screenshot itu ada di annotation, baru kita screenshot. Bisa aja kita mengambil gambar, tapi Bapak maunya men-screenshot layar Bapak. Ini hal yang baru, jadi perhatikan screenshot. Habis itu pilih yang window. Jadi Bapak mau men-screenshot semua jendela layar laptop Bapak ini. Caranya baca di sini, use the mouse to find window object, press print screen. Press print screen itu menekan tombol print screen pada keyboard kita. Biasa ada di sudut kanan itu. Nah, maka akan kembali ke Active Presenter dan muncullah layar yang sudah di print screen tadi. Kita sesuaikan bentuknya dengan slide kita. Kita masukkan judulnya. Judulnya Bapak buat dalam shapes. Kita akan mewarnai shapes-nya dengan cara kita klik dulu shapes-nya, baru sebelah kanan akan muncul property shapes. Ingat, kalau kita tidak mengklik shapes-nya, maka properties yang lain yang muncul. Contohnya property slide atau properties image. Jadi kita harus mengklik shapes-nya dulu, maka muncullah properties-nya. Setelah muncul property shapes, kita pergi ke fill. Baru kita pilih yang solid fill untuk membuat warna yang solid, cuma satu warna saja. Kalau kita mau buat 2 warna, pergi ke gradient. Contohnya ini. Nah, contohnya seperti ini. Oke, kalau dirasa ini sudah cukup, kita akan memasukkan foto bingkai. Caranya ke annotation, baru image. Habis itu pilih di mana foto bingkai kita itu. Contohnya kita tidak sengaja menghapus si bingkainya ini, maka kita bisa mengembalikan keadaan ke sebelumnya dengan cara mengelik undo. Undo itu ada di sebelah kiri atas. Jadi kita klik undo, maka kita akan kembali ke keadaan sebelumnya. Kalau kita mau melawan undo-nya, maka kita pilih redo. Seperti itu.
Contohnya Bapak memang tidak ingin menggunakan bingkai yang itu, jadi Bapak pilih yang redo aja. Jadi seperti ini aja. Kita pergi ke image, kita pilih bingkai yang lain. Contohnya bingkainya ini. Kalau sudah selesai seperti ini, maka kita bisa menyimpannya dulu. Caranya pergi ke sudut kiri, ada namanya save change. Kita simpan perubahannya dulu. Selain save change, ada pilihan lain juga di sini. Contohnya create new project. Create new project itu membuat project baru. Contohnya kita buat project barunya image project contohnya. Jadi image project itu kita pilih gambar dulu di awal. Contohnya kita tambah gambar. Contohnya kita buat gambar awalnya itu ini. Lalu kita okekan. Nah, seperti inilah kalau dia awalnya itu image project. Jadi di awalnya ada gambar. Mau kembali ke file yang terakhir kali kita buat, ada di samping new project itu ada open existing. Kita buat gesture effect. Kita pergi ke annotation, baru ada gesture effect. Gesture effect ini ada 14 efek. Ada efek dalam bentuk lingkaran, ada dalam bentuk panah. Kalau dia tampilnya sebentar saja, kita bisa masukkan insert time. Kita perlama dia. 1 detik itu sama dengan 1000 milisecond. Oke, kita buat contohnya 2 detik tampil. Nah, seperti itu. Tambahlah waktunya di timeline-nya ini. Atau bisa juga ini kita geser. Nah, bisa juga, ada 2 cara. Oke. Sekarang kita jalankan. Bapak mau dia di awal gambarnya ini gak ada, jadi maunya bingkai ini aja dulu. Jadi kita klik bingkainya, kita lihat nama image 4, maka kita geser image 4 nya. Oh ya, ini kalau dia nggak penuh sampai ke sini, maka dia akan hilang di tengah-tengah. Nah, hilang di tengah-tengah. Jadi kita penuhkan dia, kita geser. Oke, maka penuhlah dia dari awal sampai akhir. Baru foto kelasnya. Nah, ini kita masukkan dia, kita tampilkan dia enggak di awal, jadi mau ke pertengahan, jadi dia nggak ada dulu, baru dia muncul. Jadi kita geser aja ini. Kalau penuh berarti dari awal sampai akhir dia ada. Kalau di awalnya kita kosongkan seperti ini, maka di awal dia tidak ada. Oke. Tulisannya juga Bapak mau buat dia tampil setelah gambarnya. Dan gesture efeknya juga seperti itu. Jadi Bapak mau dia sebentar aja tampil gesture efeknya, maka Bapak geser seperti ini, Bapak perkecil ya, perpendek. Oke, kita jalankan. Oke, seperti itu. Menggunakan gesture efek. Baru berikutnya kita mau memasukkan efek ada pergerakan kursor.
Jadi kita pilih cursor pad, kita klik aja, dari annotation ada cursor pad, baru kita geser dia contohnya ke sini, kita atur posisinya. Nah, kita buat seperti ini, jadi dia dari atas ke tengah. Habis itu kita buat zoom and pan agar dia memiliki efek memperbesar. Kita atur jendelanya, baru zoom and pan-nya kita perpanjang biar lama dia, biar perlahan-lahan dia memperbesar layarnya. Oke, kita coba preview. Nah, itu ada di tengah efek pergerakan mouse. Kalau dirasa sudah cukup, maka kita atur dulu transitionnya. Transition itu merupakan efek saat pertama kali slide-nya dibuka. Oke, untuk lebih jelasnya kita klik dulu di timeline-nya ada slide, kita klik slide-nya, baru akan muncul properti slide. Setelah muncul properti slide, maka kita pilih timing and transition. Kita klik itu, baru kita pilih transisinya. Transisinya ada 4, ada non itu tidak ada. Kalau fade in itu dia akan memiliki efek memudar. Contohnya kita buat dari awal, kita preview. Nah, efek memudar. Oke, itu kalau fade in. Kalau dia fly in, dia ada efek terbang. Jadi semua layarnya itu bergeser. Nah, semua layarnya bergeser. Bergesernya itu bisa kita setel, apakah dari kiri seperti tadi atau dia dari atas. Coba kalau dari atas seperti ini. Oke, itu kalau fly in. Kalau dia wipe itu dia layarnya tetap diam, tapi munculnya dia itu perlahan-lahan dari arah tertentu. Coba kita buat dia wipe, dia munculnya perlahan-lahan dari kanan, dari right. Nah, kita lihat dia munculnya perlahan, dan juga posisi bingkainya tetap. Kalau kita perhatikan posisi bingkainya tetap. Nah, tetap dia di posisi itu, tapi munculnya dia dari sudut ini dulu, maka muncul semua. Oke, kita pilih yang fly ini aja dari atas. Oke, berikutnya kita mau membuat slide baru. Caranya tadi dari home, baru blank slide.
Agar proyek kita dapat dalam bentuk video, maka kita akan mengekspornya. Pilih video, tentukan judulnya. Setelah judulnya selesai, maka kita okekan, tunggu loadingnya sampai selesai, maka kita dapat menikmati video yang telah kita buat.